Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita kembali di acara Ramadan. Semarak Ramadan. SGB Jaya. Sari Jaya. Oh iya. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin sekalian, ini yang datang masih sedikit, insya Allah masih panitia. Selamat datang para panitia. Kita sudah lama nggak bertemu ya. Kayaknya ini aja ya. Insya Allah Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam acara buka puasa Ramadan Ceria SGB. Dan ini sudah menginjak hari ke-17 Nuzulul Quran. Ya. Insya Allah nanti hari ini sangat spesial karena di Nuzulul Quran juga bertepatan dengan acara launching wakaf Rumah Surga. Dan nanti kita punya tamu spesial juga bersama Bapak Duta Besar yang akan hadir bersama dengan kita semua. Kemudian selawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah hadirin sekalian, marilah kita buka acara kita sampai menjelang maghrib nanti. Insya Allah makanannya sudah disiapkan. Oh, sedang jalan. Oke, siap. Kita sudah mencium bau-bau aroma ya. Insya Allah semoga iman kita masih kuat dalam menghadapi cobaan duniawi ini. Kita buka dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya yaitu tilawah, ya kan? Tilawah yang akan dibacakan oleh adik kita, adik Alta. Ready? Dan sari tilawah yang akan disampaikan oleh Danisha. Kepada Dek Alta dan Dek Danisha bisa maju ke depan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul liman ma fis samawati wal ardh. Qul lillah kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Zeg, aan wie behoort wat er in de hemelen en op aarde is? Zeg, aan Allah. Hij heeft zichzelf de barmhartigheid voorgeschreven. Hij zal jullie zeker bijeenbrengen op de dag der opstanding, waaraan geen twijfel is. Degenen die zichzelf verloren hebben,
Zij zijn het die niet geloven. Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Terima kasih untuk Dek Alta dan Dek Danisa, silakan kembali ke tempat. Ada door prize nggak buat? Nggak ada ya, nggak disiapin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, saya harus mention acara yang sangat luar biasa pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, kita aturkan terima kasih kepada sponsor utama pada acara buka puasa kita hari ini. Yang menu hari ini apa ya, ibu-ibu ya? Kalio. Ayam kalio. Ayam chestnut, oke. Nanti pokoknya enak. Lodeh, kerupuk ada? Ada ya, siap. Jadi sponsor utama kita hari ini yaitu Java Cuisine yang beralamat di Veldweg nomor 1 Laren. Kemudian acara hari ini juga spesial karena kita sudah kehadiran imam muda. Bukan imam samudra ya, imam muda kita ya. Belum. Sabar Pak. Jadi imam muda yaitu namanya ada di belakang ini, Muhammad Hani Syafiur Rahman. Kita panggil, silakan kepada Ustadz Hani untuk memperkenalkan diri yang nanti insya Allah akan membersamai acara kegiatan Ramadan SGB dari sholat fardu 5 waktu sampai tarawih, kemudian nanti Idul Fitri, Idul Adha juga enggak ya? Enggak ya. Silakan Ustadz Hani memperkenalkan diri. Ini dari Turki, ini pakai bahasa Turki? Boleh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ustazah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kenalkan nama saya Muhammad Hani Syafiur Rahman, bisa dipanggil Hani. Asal Indonesia di Aceh, sekarang kuliah di Sabahatin Zaim University Istanbul, jurusan Islamic Studies. Masya Allah. Ya. Sekarang semester berapa? Semester, alhamdulillah udah semester 8 ya. Insya Allah, ya mohon doanya bapak-bapak ibu-ibu semoga bisa selesai tahun ini. Amin. Gimana, ini ke Belanda udah ke berapa kali? Pertama kali. Pertama kali. Dan di SGB ya? Iya. Luar biasa. Ada kesan dan pesan untuk SGB? Kan belum, Oh, belum. baru nyampe. Baru datang udah kesan dan pesan ya? Ya juga sih. Oke. Begitulah. Terus nanti akan membersamai kegiatan Ramadan SGB? Udah siap? Udah siap ya? Ya siap gak siap? Siap. Siap Insya ya, Allah. siap ya. Insya Allah siap. Siap. Alhamdulillah. Oke? Oke. Ya, terima kasih kepada Ustadz Hani. Kemudian ada bumpernya, siap. Kayak iklan. Coba ulang dong. Ulang. Iya, gitu ya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kemudian hari ini cukup spesial karena tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa kegiatan penting. Yang pertama nanti adalah launching wakaf, yang kedua nanti ada talk show, kemudian ada acara yang lebih penting yaitu buka puasa, kemudian dilanjut
sholat berjamaah, dan kalau Bapak Ibu nanti berkenan atau punya waktu, kita bisa melanjutkan dengan sholat tarawih. Kemudian acara berikutnya yaitu, oh ya satu lagi ya, ini juga acara penting juga nih, yaitu hiburan. Nah, hiburan ya. Ini kayaknya lebih penting dari yang lain. Ini ada hiburan. Yang kemarin-kemarin nggak ada hiburan, kenapa ya? Nggak ada panggilan. Ya. Hari ini insya Allah akan dihibur oleh the one and only penyanyi SGB yang nggak berubah-berubah. Ngomong saya di sini Pak, jadi boleh Pak. Kalau saya panggil gini lancar nih. Kita panggil penyanyi kita, Saudara Ance Enko. Ada Bang Meriani. Yang hari ini akan menyanyikan 2 buah lagu ya. 1, alhamdulillah, terima kasih Pak MC, Pak Mukhlisin. Saya kenalkan juga Pak Mukhlisin, belum ada yang kenal ya. Beliau ini personil Fatih, tapi nggak dikenal lagi di sana dianya. Di sini jadi mekanik sound system. Tapi luar biasa, dari Mas Mukhlisin dan teman-temannya, Al-Fatih juga dapat mewarnai belantika musik nasyid di Indonesia dan sangat saya hargai. Terima kasih personil Fatih yang ditinggalkan. Saya sepertinya pakai ini saja kali ya, biar gampang, biar nggak grogi. Sebenarnya saya minta beberapa nanti, pengennya semua peserta untuk akapela, ya. Iya benar, akapela tuh nyanyi juga ya, insya Allah. Yang musik dulu kali ya, ntar ya. Insya Allah ini lagu Ikhtiraf. Ikhtiraf ini menceritakan tentang doanya Abu Nawas dulu ya. Ya, jangan didengarkan, jangan ceritakan lagi, kita nikmati bersama. Minta maaf sebelumnya kalau ada yang salah. Ilahi lastulil firdausi a'lan wala aqwala nari jahimi fahabli taubatan wafir zunubi fa innaka khafiru zambi azimi sunubilis lu adadir rimali fahabli taubatan ya zal jalali. Duhai Tuhan, ku tak layak ke sorgamu,
namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosa-dosaku bagaikan pasir di pantai. Terimalah doa-doaku, oh Tuhanku. Bercanda lagi. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih. Maaf ya. Saya lagi... Bu Dewi, jangan lihat saya gitu, Bu Dewi. Ustadz Dhani mau nyanyi katanya. Ustadz Dhani, Ustadz Dhani mau nyanyi katanya. Sebenarnya alhamdulillah makanan kita udah Oh, dapat. boleh nih, boleh. Mau nyanyi? Oh, boleh. Boleh. Ayo, 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 Pak. Nyanyi, Pak. Ayo, Pak. Saya siapkan, Pak. Ayo, monggo. Ayo, Pak, ya. Kita panggilkan. Ayo, Ustaz. Ada waktu, masih bebas acaranya, Ustaz. Hah? Sholatu wassalam. Bertiga. Ustaz dulu, monggo. Saya menunggu. Tapi apa ya? Assalatu wassalam. Atau gini. Ini namanya nasyid dadaan. Assalatu wassalam. Nah, Oke. udah tahu. Mantap. Nah, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konsepnya begini. Ya, jadi ada Ustadz, ada yang membantu saya juga. Sebenarnya saya tuh pengen mengajak semua jamaah yang hadir ya pada hari ini untuk bersama-sama akapela. Jadi tanpa ada musik. Jadi saya akan konsepnya begini. Kita coba saja dulu. Nanti dibantu oleh dua personil dadakan kita nih. Apa jadi Aci Enko masih ya? Ko kan masih ya. Masih by Ustadz ya, featuring Ustadz. Oke. Jadi Nih ini namanya Ustadz muda dan Ustadz tua. Astagfirullahaladzim. Apaan. Aman ya? Oke, nanti Anda ya. Oke, baik. Nah, nanti Anda saya gosok-gosok di belakang, Pak. Baik. Saya Bu Ibu, dengar ya Bu Ibu ya. Kayaknya saya memerlukan suara 3. Jadi suara satunya begini. Susah. Saya suara satunya kayaknya saya harus pilih deh. Ada 3 orang. Franklin, ik ga gewoon 3 stemmen verdelen. Ja? Gewoon basstemmen, een middenstemmen en dan wat hoogstemmen, zeg maar. Stem. Je hoeft alleen maar de hele liedje hetzelfde woorden te zeggen of te zingen of te doen. Ja? Zoals bij deze. As-salatu wassalam, as-salatu wassalam.
As-salatu wassalam. As-salatu wassalam. Yuk, oke, we can dat pakka? Oke. We can dat pakka? Oke. Siapa nih? Ya. Enggak, kan dipakka? No, bagus Ya. tuh. As-salatu wassalam. As-salatu wassalam. As-salatu wassalam. As-salatu wassalam. Oke. As-salatu wassalam. Oke. As-salatu. Ya, we will that. Siapa yang mau yang begitu? Nih Mas Siapa yang Angga mau begitu? ditunjuk Nunjuk. aja dah. Ibu-ibu juga, siapa yang mau seperti itu suaranya? Ibu-ibu masih sibuk Jadi nyuapin anak-anaknya. jadi gini. Ya, oke. Kayaknya bapak-bapak Di nggak situ apa-apa deh. aja. Bapak-bapak. Matt Franklin, as-salatu wassalam. Cek As-salatu dulu. wassalam. Cek. As-salatu wassalam. As-salatu wassalam. As-salatu wassalam. Itu suara satu ya. Ya. Suara satu. Coba Ibu Hadijah. As-salatu wassalam. Jadinya ini akapela semuanya. Bu Khadijah baru datang langsung as-salatu wassalam. Jadi semuanya ini itu ya konsentrasi sama satu itu lagu apa nada itu dulu ya. As-salatu wassalam. Masih ada dua lagi Pak Raymond. Ini suara dua ya. Tadi kan itu ya as-salat ingat ya. As-salatu wassalam. Oke, sekarang suara duanya. As-salatu wassalam. 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 Wassalam. As-salatu wassalam. As-salatu wassalam. Ini nggak nyanyi-nyanyi nih. Namanya ngisi waktu Pak. Anda gimana Pak Dubes belum nyampe nih. Kita harus gini. Oh udah nyampe. As-salatu wassalam. As-salatu wassalam. Ini suara dua. As-salatu wassalam. As-salatu Wassalam. As-salatu wassalam. As-salatu wassalam. As-salatu wassalam. Ya pegang ya, pegang ya. Langsung aja. Pegang. Ini lagu As-salatu wassalam. ketiga lagi. As-salatu wassalam. As-salatu wassalam. As-salatu wassalam. As-salatu wassalam. As-salatu wassalam. As-salatu wassalam. As-salatu wassalamullah. As-salatu wassalam. As-salatu wassalam. As-salatu wassalam. As-salatu wassalam. Selamat datang Bapak Mairfas di SKB. Yasin Habibillah. Tawassalna As-salatu bismillah. As-salatu wassalam. Hadi Rasulillah. As-salatu wassalam. Kulli As-salatu wassalam. mujahidillah. As-salatu Bi wassalam. ahlil As-salatu badri ya wassalam. Allah. As-salatu wassalam. 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 Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah. As-salatu wassalam. Hadi As-salatu Rasulillah. As-salatu Wa wassalam. kulli mujahidin lillah. Bi ahlil badri ya Allah. Tepuk tangan sekali Terima buat kasih. kita semua. Pak Dubes, selamat datang. Ahlan wa selamat Dubes. Selamat datang Pak Mairfas. Ini tadi sebenarnya spontan Intermezzo, nyanyi, Ustaz. spontan nyanyi dan langsung disaksikan oleh Bapak. Baik, selamat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus sekali lagi untuk Anci Co. Selamat datang kepada Bapak Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, yaitu Bapak Dr. Andes Mairfas yang sudah hadir bersama-sama dengan kita semua pada sore hari ini. Nanti insya Allah
kita akan duduk bareng ya Pak di sini. Kita ngobrol bareng, bertemu dengan para jamaah dan hadirin sekalian. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, hari ini acara kita disponsori oleh Java Cuisine, dan saya juga tidak lupa untuk menyebutkan sponsor-sponsor yang lain pada acara buka puasa Ramadan di SGB, yaitu ada Yakesma, kemudian ada Sarijaya, Java Cuisine, Salis Indonesian Kitchen, dan Mas Surabaya dari Appledon. Ya, Java Cuisine ada Pak Syafi'i Kamil yang sudah hadir juga bersama kita. Untuk selamat datang juga untuk Ustadz Deden Permana yang sudah hadir juga bersama kita. Jadi acara kita nih sore hari ini kayaknya spesial, ya, kayak acara menu nanti sore ya. Seperti tradisi-tradisi SGB sebelumnya Pak, ada pantun, kalau jelek juga jangan di nanti Pak Mairfas juga harus menyiapkan pantun ya. Kan di Kalami kemarin sudah pengalaman ya Pak ya. Jalan-jalan ke kota Medan. Kurang kompak. Asik apa cakep nih? Oh cakep. Jalan-jalan ke kota Medan. Tidak lupa membeli sereh. Selamat datang jamaah dan hadirin sekalian. Bersama-sama di SGB Utrecht. Kita sekarang lanjut ke acara berikutnya. Nanti kita masih banyak nih acaranya. Acara salah satu yang penting pada sore hari ini yaitu soft launching program Wakaf Mozaik oleh Ketua Wakaf Rumah Surga SGB. Kita panggil sekali lagi Saudara Ali Abdillah. Musik. Enggak ada. Cek. Telat. Ulangi gitu ya. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak His Excellency Bapak Duta Besar luar biasa berkuasa penuh, Bapak Dr. Andes Mairfas. Mohon izin Pak, insya Allah tugas Panwas akan tetap terlaksana Pak. Ini yang akhirat, yang itu yang untuk negara Pak, jadi biar seimbang Pak. Dan yang terhormat Dewan Pembina SGB, ada Bapak Deden Permana, ada jajaran pengurus SGB, Ketua Stikting Generasi Baru, ada Pak Supardi, ada Kang Andi dan Mas Remon gitu ya. Dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa kita bisa berkumpul di pertemuan kali ini, sekaligus ini spesial ya, spesial karena dihadiri oleh Bapak Dubes nih Pak. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Dubes, Masya Allah. Di sini saya juga merangkap sebagai ketua Panwas. Jangan lupa pada menggunakan hak pilihnya. Nanti ya pada daftar. Tapi konteksnya di sini kita ngomongin wakaf mozaik. Nah, izin bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian yang hadir, saya semenjak beberapa bulan lalu diminta bersama Angga sebenarnya. Jadi nggak cuma saya, koordinator wakaf. Ini ada Mas Angga yang di sebelah sana juga. Tepuk tangan juga buat Mas Angga yang membantu. Kita sama-sama merancang gimana caranya. Ini amanatnya Pak Dubes sebenarnya waktu Kalami.
gimana caranya dalam 2 tahun harus sudah ada masjid. Waktu itu Pak Supardi selaku ketua dan semuanya langsung berkumpul, ayo kita menjalankan amanatnya Pak Dubes untuk gimana caranya kita masjid yang insya Allah kita semakin bertambah gitu ya, semakin bertambah, semakin kapasitas aktivitas kita juga makin di SGB makin bermacam-macam. Alhamdulillah jamaahnya juga makin banyak. Kita berikhtiar untuk membangun masjid ataupun membeli masjid yang ada gitu ya. Nah, sebelum lebih lanjut, mungkin ada yang mau tahu, ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak istilah wakaf mozaik? Ada yang tahu? Oh, ada hadiah. Ada hadiah nggak panitia? Hadiahnya nyanyi bareng Ance. Pernah dengar istilah wakaf mozaik? Oh, pernah ya. Yang ibu-ibunya nih kayaknya lagi sibuk persiapan di belakang ya. Oke, jadi wakaf mozaik ini merupakan kelanjutan dari program wakaf yang sudah dilaksanakan SGB sebelumnya. SGB sudah berkali-kali menyelenggarakan program wakaf, cuman memang untuk Allah meminta kita, menguji kita lebih sungguh-sungguh lagi nih sepertinya. Udah ada satu bangunan, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Jadi ini sepertinya ujian kita untuk lebih konsisten untuk memakmurkan kegiatan-kegiatan keislaman kita lagi. Nah, ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita. Gimana caranya mudah-mudahan Allah meridhoi supaya kita nanti bisa memiliki masjid yang lebih luas, bisa menerima banyak anak-anak TPA, bisa menerima multifungsi lah ya, bisa buat acara KBRI Pak Dubes, kalau memang ada kumpul warga di Utrecht, sedikit laporan insya Allah jamaah SGB sudah mencapai 300 sampai 400 orang gitu ya. Nah kalau 300-400 orang ada di sini, wah tuh membludak kemana-mana gitu ya. Nah jadi wakaf mozaik Masjid Indonesia ini, next dulu mungkin. Oh ya, sebelum lanjut, ada landasan program sebuah hadis, siapa yang membangun satu masjid untuk Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya satu rumah di surga. Jadi kita komitmen, kalau kita memiliki cita-cita membangun sebuah masjid, kita dijanjikan oleh Allah untuk dibangunkan satu rumah di surga. Dan nanti insya Allah kita punya satu rumah masing bareng-bareng di surga ya semuanya ya, amin. Amin insya Allah. Next. Nah, apa itu wakaf mozaik? Wakaf mozaik Masjid Indonesia di Kota Utrecht merupakan program wakaf uang untuk pembangunan Masjid Indonesia di Utrecht, Belanda. Program ini merupakan kegiatan tindak lanjut dari proposal pembangunan masjid dan pusat kebudayaan Indonesia di Kota Utrecht, Belanda. Program ini yang sedikit memberikan perbedaan dibandingkan program-program sebelumnya, program ini memberikan apresiasi bagi muwakif. Apa itu muwakif? Muwakif itu adalah yang memberikan wakaf, ya. Yang memberikan wakaf berupa penulisan nama pada donor recognition wall. Jadi kita punya rencana di masjid kita yang insya Allah nanti akan kita beli atas izin Allah, nanti akan ada satu tembok yang isinya adalah nama-nama donatur. Misalkan Mas Muklis mau menyumbang 100.000 euro. Amin Mas? Amin dong. Itu nanti Mas Muklis ada namanya khusus gitu di donor recognition wall. Dan ada juga ditempelkan berupa mozaik indah. Mozaik tahu ya, mozaik itu semacam tegel, ubin. Ubin. Di ubin itu akan dituliskan nama kita. Nama si pendonor, nama si muwakif gitu ya. Selain itu, ada juga paket, nanti kita akan jelaskan paket-paketnya. Untuk pemberian yang berjumlah besar, diberikan kayak tadi Mas Muklis nyumbang 100.000 euro, diberikan kehormatan kepada si muwakif tersebut untuk nama ruangan. Ruangan Muklis, nah itu. Ruangan
ruangan A atau ruangan B, ataupun misalkan ada yang ingin menyumbangkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal, ataupun itu bisa untuk wakaf ini. Jadi kita mencoba untuk memberikan suatu nuansa baru terhadap program wakaf yang ada. Sebelumnya? Belum. Selain nama-nama ruangan, ada nama-nama lorong, kantor, perpustakaan, ataupun ruangan kelas lainnya. Itu kita punya rencana demikian. Next, sedikit laporan kepada Bapak Dubes dan juga seluruh hadirin yang hadir. Ini anggaran yang rencana kebutuhan dana pembangunan Masjid Indonesia dengan estimasi harga properti di angka 750.000 euro, dengan sudah termasuk 10% biaya lain-lain yang notaris dan pajak, dengan asumsi biaya renovasi 150.000 euro, kita membutuhkan dana 900.000 euro, gitu ya. Dan alhamdulillah dari program-program sebelumnya kita berhasil Bapak-bapak semua mengumpulkan dana sampai tanggal 6 April pelaporannya ada 413.666,61 euro. Ya, sen, gitu, euro gitu ya. Ataupun sekitar 46% dari target yang sudah ada. Jadi kita membutuhkan dana sekitar 486.333,39 sen. Atau kalau dalam bentuk rupiah dengan nilai tukar 16.700 sekitar 8.121.767.613 rupiah. Sanggup? Sanggup kan? Sanggup? Sanggup ya, sanggup. Insya Allah sanggup, insya Allah sanggup. 8 miliar mah insya Allah buat Anci kecil nih. Ibu-ibu sanggup 8 miliar kita kejar nih buat buat mendapatkan dana wakaf, sanggup? Sanggup? Insya Allah. Nah, jadi ini contoh bangunan yang akan dibeli. Kenapa judulnya contoh bangunan? Memang beberapa bulan lalu kami sempat laporan juga dengan Pak Dubes. Ini ada satu bangunan Pak, contohnya seperti ini. Tapi memang pasar properti di Belanda ini sangat cepat. Kita nggak bisa tag dalam waktu setahun 2 tahun karena tiba-tiba sudah terbeli gitu kan. Tapi ini salah satu contoh bangunan. Kita sempat akan propose untuk bidding untuk bangunan ini. Ini sudah sangat ideal pada saat itu, tapi ternyata Allah menguji kita untuk lebih giat lagi, lebih luar biasa lagi untuk membangun masjid, gitu ya. Ini salah satu contoh bangunan, tentu ada ruang kantor, nanti kita harapannya ada ruang sholat, gitu ya, aula yang akan menjadi ruang sholat utama, ruang multifungsi, ruang kelas, gitu ya. Kalau ruang pendidikan Islam dan juga ruang-ruang kebudayaan, gitu ya, ruang bermusik, ruang tentang budaya-budaya Indonesia, diskusi gitu. Kita berharap kita bisa memiliki masjid ataupun pusat kebudayaan Indonesia seperti itu. Next. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Duta Besar yang sudah memberikan dukungan luar biasa. Kita beri aplaus yang meriah. Ini sudah sangat luar biasa, kita dapat surat dukungan dari Pak Dubes dan ini menjadi motor kita semangat untuk makin semangat ya kita semua untuk membangun masjid di Utrecht ini. Next. Nah, seperti apa karakteristik program ini? Kita membuat agak beda. Kita ingin membuat ini sangat terbatas, limited edition. Kayak dulu tuh zaman-zaman pandemi ada namanya sepeda Brompton ya. Brompton itu orang tuh nyari dan itu sangat terbatas, nggak bisa sembarangan orang beli karena harga dan lain-lain gitu ya. Kita ingin mencoba membuat program ini menjadi lebih berbeda sedikit gitu ya, dan memiliki karakteristik. Ada kuota tertentu, produk tertentu, dan kita menargetkan ada waktu evaluasi, yang tentunya nanti kalaupun, ya mudah-mudahan sih tercapai ya, kalaupun tidak tercapai akan kita evaluasi lebih lanjut lagi. Openness, maksudnya openness itu terbuka untuk semua kalangan. Semuanya bisa menyumbang. Mau dia ada di Indonesia, dia ada di Belanda, dia siapapun, tua, muda, miskin, kaya gitu ya. Kita membuka kesempatan untuk memberikan dana ini, memberikan program ini. Eksklusif. Apa yang dimaksud dengan eksklusif? Halo.
Pemesan produk wakaf akan mendapatkan paket eksklusif khusus untuk para muwakif sesuai dengan produk yang dipesan. Nah, apa saja produknya? Next. Nah, ini dia. Jadi kita akan membuat beberapa paket wakaf yang terbatas. Ada paket bronze, paket silver, paket gold, dan paket platinum. Paket bronze kita hanya limitasi hanya 100 buah paket. Paket silver hanya 20 paket. Paket gold ada 10 paket dan paket platinum ada 5 paket saja. Ya, paket bronze ada 1.000 euro per paket, paket silver 5.000 euro per paket, paket gold 25.000 euro per paket, paket platinum 50.000 euro per paket. Apa yang akan didapat oleh muwakif? Yang pertama jelas mereka akan mendapatkan sertifikat wakaf. Gitu ya. Ini untuk semua paket akan dapat. Yang kedua, namanya akan ditulis. Nama penyumbangnya akan ditulis pada donor recognition wall ataupun dinding yang didedikasikan khusus untuk nama-nama pendonor yang akan ditempel di dinding Masjid Indonesia. Wah, ria dong. Benar nggak? Ada pertanyaan gitu? Kami memberikan keleluasaan untuk jamaah apabila ingin menulis hamba Allah saja. Itu satu. Yang kedua, kami memberikan keleluasaan pada jamaah untuk mewakafkan atas nama orang lain. Kakek, nenek, saudara, kenalan, sahabat, untuk wakaf ini gitu ya. Seperti yang kita tahu, ada 3 amal yang sampai nanti kita udah meninggal sampai akan terus dibawa. Salah satunya adalah wakaf gitu ya, sedekah yang jariah bermanfaat. Selanjutnya yang membuat ini berbeda, untuk paket silver dan paket gold, namanya akan ditulis dalam bentuk mozaik. Paket silver ukurannya sedang, paket gold ukurannya besar. Jadi nanti akan ada perbedaan penulisan. Nah, khusus untuk paket platinum akan diberikan kesempatan untuk memberikan nama ruangan. Saya mau memberikan atas nama yayasan A, saya punya yayasan di Indonesia untuk anak yatim dan lain-lain, saya ingin membuat itu gitu. Jadi nama ruangan itu akan didedikasikan khusus untuk si muwakif tersebut. Next, ini waktunya sudah terlalu ini. Siapa saja yang bisa jadi wakif, siapa saja bisa menyumbang, yang jelas satu perorangan. Personal, perorangan, atau seperti yang saya sampaikan, organisasi nirlaba, misalkan yayasan, lembaga zakat, ataupun punya yayasan di Indonesia misalkan ataupun di sini, itu memungkinkan. Perusahaan swasta atau BUMN kita juga membuka ataupun instansi pemerintah. Dan jujur program ini bukan pertama kali diadakan di sini. Kita juga harus fair bilang bahwa kita meniru ke sukses story di London, masjid di London dan lain-lain. Dan kita banyak intens berkomunikasi dengan teman-teman di London gitu ya. Dan alhamdulillah mungkin atas dukungan Pak Dubes dengan suratnya gitu ya. Saya juga kemarin sudah ketemu dengan, waktu saya di Indonesia sedikit laporan, ketemu dengan Badan Amil Zakat Nasional, Pak Dubes, sempat ketemu dengan Badan Pengelola Keuangan Haji dan beberapa lembaga untuk bisa mudah-mudahan membantu pembangunan masjid kita ini. Ini seperti yang sudah saya sampaikan, apresiasi yang akan didapat muwakif, tadi sudah saya jelaskan. Dengan catatan pemasangan mozaik dan donor recognition wall tidak di ruang ibadah atau tidak di ruang sholat, tidak di ruang sholat utama. Jadi mungkin di lorong, nanti ada di tempat-tempat khusus gitu ya. Next. Nah, periode pemesanan wakaf itu kita targetkan 6 bulan, mudah-mudahan kita sudah selesai semuanya gitu ya. Siap? 6 bulan kita siap? Ragu nih 6 bulan siap. Dari 8 April 2023 kemarin gitu ya. Hari ini ya. Ada mana lupa saya. Dan akan berlangsung selama 6 bulan sampai tanggal 8 Oktober 2023. Dan apabila sebelum tanggal 8 Oktober 2023 seluruh kuota paket telah terpenuhi, maka program wakaf akan ditutup. Gitu ya. Sistem pemesanan first come first serve. Oke, siapa yang terlebih dahulu memesan akan mendapatkan. Next. Langkah mudah memesannya nanti akan dilengkapi formulir pemesanan wakaf. Formulir di mana silakan nanti ada di website SGB, ada juga di sosmednya SGB dan berbagai macam kanal informasi SGB lainnya. Nanti akan ada panitia kami yang menghubungi, yang mengirimkan
ikrar dan nomor rekening, sertifikat ikrar wakaf. Kemudian mentransfer dana tersebut dan nanti akan dikonfirmasi menerima tanda terima dana dan sertifikat wakaf secara tahapan, insya Allah simple. Oke, next. Penutup, seperti yang saya sampaikan, idza mata al insanu inqata'a an amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyah au ilman yuntafa'u bihi au waladin sholih yad'u lah. Jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, salah satunya wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa kepada orang tuanya. Insya Allah kita sama-sama berkomitmen untuk membangun Masjid SGB, ICCU, Pusat Kebudayaan Indonesia di Belanda. Mudah-mudahan tahun depan mudah-mudahan kita udah punya. Amin? Amin? Amin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Insya Allah tahun depan kita sudah, insya Allah sudah mewujudkan punya masjid sendiri. Dan ini informasi juga buat Pak Mairfars yang juga mungkin baru pertama ya datang ke SGB. Ini jamaah SGB yang segini banyaknya yang bersesak-sesakan sampai susah nafas. Waduh, enggak ya. Kayaknya memang butuh tempat baru, apalagi kalau TPA nanti juga lebih ramai lagi. Tanpa berpanjang lebar, saya ingin memanggil Bapak Mairfars untuk tampil di depan. Saya juga ingin mengundang Ketua SGB Bapak Supardi Hasanuddin duduk bersama. Kemudian ada Bapak Deden Setia Permana juga bisa datang hadir. Bapak Ali sebagai Panwaslu. Enggak ya. Pak Ali. Duduk Pak. Ya, saya di pinggir. Ya, nah saya mungkin kita ingin mendengarkan sambutan dari Pak Dubes dan kesan dan pesan melihat bangunan SGB untuk pertama kali, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul. Dan sayang juga ya kita kecil begini ya. Ya kalau kesannya pertama ya kesian juga ya. Ya orangnya kaya-kaya tempatnya kecil ya. Nah kesan kedua itu perasaan ini udah setahun ya, tapi saya nggak pernah terima kalau saya mau menyumbang kemana. Nggak pernah ada. Saya sudah bicara dengan banyak orang, dengan temannya Pak Deden ini kan banyak sekali loh. Jangan main-main loh. Kalau Pak Deden ini turun tangan semua selesai. Cuman kemana? Sampai saya bilang ke Pak Adikbud, memang teman-teman Utrecht itu kaya ya. Kok kita nggak diajak? Kan saya kan harus bayar zakat. Bayar apa tuh dari penghasilan. Nah saya udah janji tapi nggak ada. Nggak ada. Malu memang. Makanya saya bilang ke Pak Adikbud, memang orang Utrecht itu kaya ya, kan kita udah, memang orang lain nggak boleh punya pahala ya, saya bilang. Orang Utrecht itu pahalanya mau diambil sendiri. Iya. Dan ini pertama, sejak 1 tahun saya diberitahu bahwa orang lain boleh ikut wakaf, membangun masjid. Iya kan? Jadi kasih saya sesuatu, sehingga kita bisa sama-sama kemana kalau orang mau nyumbang kemana. Ya kan kita bisa sampaikan di Facebook kita. Bapak ibu-ibu kita membangun masjid nih umat muslim yang di Utrecht atau yang sekitarnya. Kalau mau ikut nih menjadi membangun rumah di sorga. Ya silakan 100, 200 tapi itu kemana? Itu yang gak ada selama ini teman-teman. Iya kan, nggak ada. Tanya Pak Deden. Pak Deden ini kan banyak sekali tamunya. Semua saya bilang, Pak, saudara kita di Utrecht itu selalu numpang. Padahal keinginan kuat. Siap-siap saya mau bantu. Tanya nih, ya banyak mau bantu. Nah tapi saya juga bingung mau kemana mau bantunya. Jadi kalau sudah ada ini, alhamdulillah mungkin akan lebih mudah lagi. Ya.
Ini udah setahun, sayang nih orangnya udah mungkin udah pernah mati juga kali ya. Iya, ini telat. Saya bilang ke teman-teman ini telat. Janjinya dulu begitu ada keluar surat, sekadar dibuka account. Kemana orang mau nyumbang? Ini kan nggak ada. Iya kan? Jadi udah ada belum nih? Saya mau beli yang pertama. Nah, tapi yang paling murah. Yang paling murah. Kan first come first serve. Saya yang pertama tadi. Yang mana itu? Yang mana? Yang pertama awal di atas. Di atas. First come first serve. Tapi nah ini tuh yang paket yang 100 paket, itu, yang paket 100 platinum orang. ya, Pak? 100 orang. Iya, paket platinum. Ya biar ramai masuk surganya. Maksudnya gini, teman-teman ya, Bapak Ibu ya, kasih juga kesempatan bagi orang untuk nyumbang. Walaupun itu sedikit-sedikit. Iya kan, kemana? Nggak ada, kita nggak punya itu. Apa tuh namanya, apa ya? Flyer, nggak ada ya? Nggak punya itu, tempat, nggak boleh ya Bang di sini? Sudah, mana? Kok nggak dikasih? Ali itu sama dua pikiran saya. Saya bilang ke Pak Agus, tanya Pak Agus. Pak Agus, orang Utrecht itu kaya-kaya. Sibuk tugas negara, Pak. Bukan, dia kaya-kaya. Sehingga dia pikir bangun masjid dia sendiri cukup, orang lain nggak perlu. Iya, benar tanya Pak Agus. Ya kalau gitu ya udah, nggak apa-apa. Yang kedua, orang Utrecht itu semuanya hanya ingin dia yang masuk surga. Kenapa Pak katanya? Kok kita mau nyumbang masjid nggak boleh? Loh, udah diminta surat, sudah diminta macam-macam, tapi nggak ada. Iya kan? Nggak ada, pernah ada kan? Ini juga baru ada. Ini jangan-jangan, makanya saya semangat datang, ada wakafnya. Wah ini dia nih saya bilang. Tapi ini pun nggak tahu gimana caranya nih. Iya nggak sih? Kenapa nggak bikin simpel aja? Teman-teman nih Utrecht ini kebanyakan dokter sih ya. Jadi bahasanya susah, menjelimet. Ya, sekarang gini deh, orang punya 20 euro, boleh nggak nyumbang? Kemana? Kemana? Ya kan dia nggak orang Utrecht. Dia kasih kesempatan dong biar umat Muslim Belanda punya perasaan yang sense of kebersamaan dan sense of ownership dari masjid ini. Jadi masjid ini bukan sumbangan dari satu orang. Bukan wakaf dari satu orang. Ini adalah masjid dari orang Muslim, warga Muslim Indonesia di Utrecht atau di Belanda. Itu yang tadi dari mosaik ini kan, makanya bagus sekali. Tapi beri mereka kesempatan untuk menjadi bagian dari masjid ini. Gimana caranya? Mungkin dia di 10 euro, mungkin 100 euro, mungkin 100.000 euro, mungkin dia, udahlah saya ambil semua. Iya kan? Tapi mungkin akan ada nanti orang yang berpikir kalian perlu duit berapa? 500, saya semua deh. Boleh, tapi Bapak tidak boleh mengambil hak dari hak orang lain. Ya ini adalah masjid kita semua. Jangan teman-teman, ini wakaf dari satu orang, kalau boleh pesan saya. Jadikanlah properti ini, masjid kita semua. Ya walaupun nanti ada nama, mungkin nanti ada yang nyumbang 200.000 atau 300.000, mungkin 8 miliarnya dia kasih. Tapi ini adalah masjid kita bersama. Tidak orang dia karena kaya dia beli kita masjid, bukan. Ini masjid kita yang merintih, kita yang mengusahakan nih teman-teman semua, ya namanya juga nama teman-teman semua lah. Apa aja ya, jangan ada orang, boleh enggak nama ibu saya kasih segini, enggak usah. Enggak usah. Ya boleh, tapi harus teman-teman yang itu. Jadi ini pesan, nah ini waktunya tinggal setahun. Iya kan? Jadi saya yakin tetap kalau untuk masjid, tapi kasih kesempatan keluar. Saya ingin masukin di websitenya KBRI. Bukan maksudnya itu aja.
medsos KBRI kan ada. Ini masyarakat Utrecht akan mau masjid, bagi yang ingin menyumbang untuk pembangunan masjid, please kontak siapa, atau hubungi apa, atau silahkan transfer dana Anda dengan menyebut nama kemana. Itu orang kita ini di seluruh dunia, ya. Saya ada Minang orang Padang Network nih. Paduga Minang itu paling banyak umbang masjid. Tapi yang harus ada account-nya, iya kan? Ini temannya Pak Deden lagi, ada temannya tuh Pak Polisi, itu temannya polisi, ini polisi nih, baru datang di KBRI. Banyak masyarakat kita itu banyak, ada 77 organisasi. Ya, kapan perlu orang berbeda agama boleh nggak nyumbang? Boleh. Nanti dia mau perlu kita sumbang juga. Ya, ini kita sumbang untuk Bali. Apa tuh namanya? Apa? Oh, untuk semua salat Bali itu. Biara. Ya, ada nyumbang pura. Bentar lagi datang. Iya. Jadi teman-teman, jadikan pesan saya ini warga dari upaya kita bersama ya. Dan mulailah keluar. Jadi kalau ini semua udah bagus, tapi ini kalau tidak kita publikasikan ya berhenti di ruangan kecil ini aja nih, nggak bakalan besar-besar nih. Ya, kapan kita mau punya bangunan? Kalau ini hanya di dalam aja. Nah, gimana ini bisa keluar? Itu mari kita upayakan. Tapi ini kan orang besar-besar ya. Orang kecil-kecil maksudnya yang 50 euro, yang 100 euro, mungkin dia ada keuntungan dari, mungkin dia dapat THR mungkin ya, dia mau ngasih, ya kan boleh juga. Nah itu gimana caranya? Ya, kapan gitu bisa keluar? Nah ya, ini orang-orang pintar-pintar Pak, mikirannya tuh udah langit ketujuh, padahal kita masih di dunia. Mozaik lah, apalah saya bikin nih tadi ini. Kok mau nyumbang aja mau sedekah aja kok susah ya saya pikir. Iya kan? Jadi teman-teman, mari kita upayakan bersama, kita libatkan sebanyak mungkin umat muslim, kalaupun bukan non muslim ikan menyumbang silakan. Kita nyumbangkan umat muslim, ini juga akan memperkat pertemuan kerukunan kita. Nanti jangan, kalau banyak yang ikut, insya Allah tidak ada lagi kata, wah itu dulu sumbangan siapa. Nggak usah. Ya, jangan ini masjid sumbangan siapa. Ini masjid dari pemberian siapa, nggak usah. Ya, ini biarin, karena teman-teman semua yang menginisiasi, yang berniat, yang bertekad, ini jadikan bagian dari kebersamaan kita. Orang mau ngasih 1 juta euro, silakan. Tapi ini punya semua umat. Ya, jadi itu juga perlu masjid nanti ya Pak ya, kan juga jemaah ya, itu kan juga wadah untuk silaturahmi Pak ya, itu kan juga punya masjid. Jadi itulah yang perlu juga kita upayakan bersama. Sekali lagi, kapan minggu ini ya, kalau bisa udah keluar, kalau orang mau nyumbang, dia menyumbang bisa kemana. Yang perlu dia adalah kemana dia kirim. Ya kan sekarang bisa pakai macam-macam ya. Ya, teman-teman, satu lagi ya. Yang saya lihat masjid kita Al-Jamaah, Al-Hikmah, Al-Ikhlas dimanfaatkan orang untuk menarik sumbangan pembangunan masjidnya mereka. Kenapa enggak kita? Al-Hikmah ada 2 orang tiap Jumatan. Ya Pak ya. Al-Hikmah itu ada 2 orang tiap Jumatan, setelah kita keluar dia tungguin. Saya tanya kenapa tidak yang di Utrecht di sini? Ini kenapa orang-orang Turki di sini nih saya pikir. Iya kan? Iya kan? Siapa yang sholat di Al-Hikmah? Iya. Taruh aja. Taruh pembangunan masjid, rencana pendirian masjid Muslim Indonesia di Utrecht, taruh 1 kotak Pak. Al-Hikmah, Al-Ikhlas, taruh 1 kotak. Mana 2 ya? PPME itu, suruh PPME jalan Pak. PPME ada nggak di sini sih? Di sini nggak ada.
Jalanin mereka, suruh mereka jalan dengan cara mereka ya. Jadi itu juga kebersamaan kita, ya. Jadi itulah mudah-mudahan, insya Allah ini kita punya masjid ya, tahun depan ya. Kelamaan sebenarnya tahun depan tuh. Seharusnya udah berdiri nih. Iya, saya pikir 400.000 tuh kurang dulu, cepat loh. Tapi nggak ada. Enggak, karena kamu tidak kasih orang lain untuk berkesempatan menyumbang. Saya sudah kemana-mana, siap katanya. Terus saya cuma diam. Mau kemana? Ya masa untuk saya? Iya kan? Nah itu yang belum ada. Jadi kalau orang bilang siap, langsung kita Pak, nih rekeningnya, mau paketnya. Kalau sekarang ada paket, mau paket boleh, mau rekening boleh, mau diam-diam boleh. Pokoknya kirim aja ke sini. Kalau enggak lalui saya bilang, kan bisa aja. Ya kan? Jadi itulah, mudah-mudahan cepat lah. Ini udah kelamaan nih. Amin. Ya. Amin. Ini nggak banyak sebenarnya. Bentar itu. Ya. Nanti mudah-mudahan lah Pak Deden juga ikut turun tangan nih. Ya. Pak Deden ini banyak orangnya banyak nih. Ya. Ya. Setuju ya? Setuju ya? Setuju nggak tuh? Nggak pakai insya Allah Arab. Insya Allah kita ya gitu. Ya tuh. Ya tuh kan. Udah janji tuh. Udah janji. Ya, jadi nanti mahasiswa juga kita libatkan bersama. Ya, sekalian pendidikan agama kan. Demikian Bapak Ibu, Ya. Maaf lahir batin, maaf. Agak emosi nih. Maksudnya itu kena agak lama gitu, lama. Saya juga datang bersama teman yang kebetulan baru bertugas di KBRI dan mudah-mudahan nanti bisa ikut nyumbang juga. Ya, nggak gratis makannya. Ya, apa ya? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kayaknya marahin Ali nih kayaknya. Oh iya, mau pembelaan sekarang atau nanti? Penjelasan sedikit kali ya. Atau ke Pak Pardi dulu? Pak Pardi dulu aja. Ya Pak Pardi dulu ya, nanti ditahan dulu ya. Ini emang orang sibuk nih Pak. Emang. Kita pengen dengar dari Ketua SGB, juga sekaligus pembela Ali tadi Pak. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan SGB selama ini, kemudian kenapa kok masih belum jadi-jadi nih bangunan barunya gitu Pak Pardi, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Mayor Fas, Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda. Kemudian saya hormati juga Pak Deden, Ketua Pembina SGB, ya, teman-teman pengurus, dan juga Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa sebutkan satu-satu ya. Ini sebenarnya malu tadi udah disindir sama Pak Dubes nih. Jadi sebenarnya ini Pak, kita ini orangnya tawadu semua Pak, jadi malu-malu. Ketika Pak Dubes tahun lalu di acara Kelami menyampaikan dalam waktu 2 tahun Masjid Utrecht harus terwujud. Ternyata kita butuh waktu berapa, 6 bulan baru silaturahim ke KBRI. Jadi ini jadi PR juga buat kita, jadi seharusnya harus lebih berani lagi ya datang ke KBRI. Ya. Sambil bawa proposal Pak. Oh. Alhamdulillah. Ini satu jadi pemotivasi juga buat kami semua di sini Pak. Apa yang disampaikan oleh Pak Dubes tadi ya. Bahwa kita mendapatkan support yang luar biasa dari Bapak Dubes ya. Alhamdulillah ini tentunya suatu anugerah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saya yakin insya Allah tahun ini ya, atau mungkin paling lambat tahun depan kita bisa buka puasa di tempat kita yang baru ya. Jadi ini Pak Dubes sebenarnya kita harus membatasi jumlah peserta buka puasa yang hadir maksimal 100 orang karena terkait keterbatasan ruangan kita, kapasitas, juga terkait keamanan dan kenyamanan. Jadi ketika formulir pendaftaran kita keluarkan dalam waktu 4 jam udah langsung penuh kuotanya Pak. Ya, ini jadi juga mohon maaf kepada para jamaah yang tidak sempat hadir ya. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya,
Tadi mungkin udah Kang Ali menyampaikan mengenai wakaf mosaik ini ya. Mungkin ada dua hal yang ingin saya sampaikan ya pada kesempatan singkat ini. Ya kenapa sebenarnya kita butuh masjid di Utrecht ini ya, baik itu mungkin dari hal individu atau personal kita, kemudian secara society atau komunitas. Kalau mungkin sedikit kita melihat secara singkat, dulu ketika Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah berhijrah, yang pertama kali beliau bangun itu kan adalah masjid. Ya, sebelum membangun rumah beliau atau bangunan-bangunan lainnya, Rasulullah yang dibangun adalah masjid. Dan kita lihat dari masjid ini ya dalam waktu 8 tahun itu ekspansi dakwah beliau luar biasa. Yang dulu ketika masih di fase Mekah, pengikut atau umat muslim cuma 500 orang, namun setelah hijrah di Madinah dalam waktu 8 tahun ya, sekitar ketika haji wada itu menjadi 120.000 orang ya. Artinya ada scale up yang luar biasa dari pencapaian dakwah dari Rasulullah SAW. Dan dari masjid ini juga beliau memanage SDM para sahabatnya, kemudian juga merunning pemerintahan di sana. Nah, kenapa saya menceritakan ini? Ini sebenarnya jadi kilas balik juga ke kita. Kalau kita melihat tahun 2008 ketika SGB masih dari satu gimsal ke gimsal yang lain, dari rumah ke rumah untuk memulai aktivitas, mungkin kalau kita tidak memiliki tempat seperti ini, mungkin sulit untuk kita bisa mengadakan aktivitas secara teratur. Nah, sekarang kita sudah berada di fase yang pengen lebih dari itu. Ya, mudah-mudahan jamaah kita makin bertambah tiap tahun, aktivitas juga makin teratur ya, secara terstruktur diadakan. Mudah-mudahan dengan adanya program wakaf ini kita secepatnya bisa merealisasikan memiliki bangunan permanen atau tempat atau masjid yang kita idam-idamkan selama ini. Ya. Kemudian kedua yang terakhir Bapak Ibu sekalian ya, udah disampaikan tadi sama Kang Ali ya. Pertanyaan yang menggelitik ya, yang mungkin akhir ini bisa yang saya tanyakan ke dalam diri saya, juga mungkin bisa ditanyakan kepada diri Bapak Ibu sekalian. Jika seandainya ya Bapak Ibu besok atau lusa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kira-kira apakah kita sudah siap? Apakah sudah cukup bekal? Apakah sholat yang kita lakukan selama ini sholat wajib yang mungkin masih banyak bolong-bolongnya, masih kurang tepat waktu, masih suka menunda-nunda ya, dan masih kurang khusyuk? Apakah itu yang kita andalkan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya kita butuh satu amal unggulan yang ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ada yang bisa kita persembahkan. Ya Allah, ini amal unggulan saya. Mudah-mudahan dengan amal unggulan itu yang terus setelah kita meninggal dunia, pahalanya terus mengalir ke kita. Ya. Seperti disampaikan oleh Kang Ali tadi, ya man bana masjidalillah banallahu lahu fil jannah. Ya, ini Rasulullah sudah memberikan tiket kepada kita untuk memiliki istana di surga. Pertanyaan adalah apakah kita mau memakai tiket itu? Ya. Nah, ini dari yang mungkin ingin saya sampaikan bahwa mari kita sama-sama mewujudkan cita-cita kita memiliki masjid bersama. Tentunya bukan cuma masjid, cuma bukan fisik bangunan, tapi juga kita memakmurkan masjid atau bangunan kita nantinya. Ya, itu mungkin sedikit dari saya. Sekali lagi Pak Dubes, terima kasih atas motivasinya tadi, dan juga insya Allah akan kita tindak lanjuti apa yang disampaikan Pak Dubes tadi. Ya. Karena Pak Dubes tadi sudah menyampaikan bahwa beliau akan mengambil satu paket, maka kalau kita mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu amal kebaikan, maka tidak kurang afdal kalau yang menyampaikan itu tidak melakukan juga. Ya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa engkau menyampaikan sesuatu yang tidak engkau lakukan? Nah, untuk itu Pak Dubes, insya Allah sebagai Ketua SGB, saya juga mengambil paket seperti Pak Dubes. Insya Allah. Ya, terima kasih. Ini kayaknya kalau paket-paket kayak gini, sebenarnya tinggal tunjuk aja nih, Pak Syafi'i satu yang paket, Pak Dian yang siap ya? Pak Dian ambil paket apa? Siap. Wah, selesai nih. Ibu-ibu ada ibu-ibu yang ambil paket? Ibu Khadijah? Nunjuk-nunjuk aja nih. Paket platinum belum? 50.000 yang belum. Paket
bronze. Bronze, silver. 1000 euro, ada 5.000, 25.000, ada 50.000. Yang mana Bu? Saya tunggu. Ya nanti pokoknya sisanya nanti bisa susah juga ya Pak ya tadi ya seperti mau kemana gitu ya. Kemana ya nanti gitu ya. Ini bisa ke sini nih. Ke situ ya. Generasi baru.nl Wakaf Mozaik. Sedikit saya minta Ustadz Deden untuk menyampaikan sepatah dua patah tadi namanya dimension terus nih oleh Pak Dubes. Silakan Ustadz Deden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Duta Besar, Bapak Mayarfas, Pak Supardi Ketua SGB dan juga Pak Ali sebagai Ketua Wakaf, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sekali lagi Pak Dubes terima kasih, beliau ini sebagai pejabat tentunya yang tertinggi berada di Belanda ini dan juga sekaligus orang tua kita di sini yang memberikan arahan, kemudian juga motivasi dan juga ide-ide yang disebutkan tadi saya kira luar biasa. Terima kasih Pak Dubes. Kadang-kadang kita ini ketika berkecimpung di dalam ini lupa pemikiran dari teman-teman yang dari lain atau warga-warga yang lain saya kira gitu. Jadi kita keasikan mungkin dengan semua orang tuh udah tahu dengan klik generasi baru /mozaik wakaf mozaik itu udah tahu gitu. Mungkin orang-orang lain perlu nomor rekening atau mungkin perlu kalau tadi yang di bawah 1.000 itu gimana? Ada yang 50 euro atau 100 euro dan lain sebagainya. Itu mungkin sudah sudah dilakukan tapi belum begitu masif gitu ya. Ya sekali lagi terima kasih atas arahan dan juga masukan-masukannya, Masya Allah. Dan saya kira hal yang tadi disebutkan Pak Dubes itu tidak jauh memang dari kita yang kita harapkan dan juga pikirkan gitu. Awal-awal tadi seperti Pak Supardi sampaikan tahun 2008, 2010 mungkin ketika mau membuat sebuah tempat atau kegiatan-kegiatan di Utrecht ini kayaknya impossible karena cuma ada 2 atau 3 keluarga di sini gitu ya. Keluarga Pak Supardi, keluarga Pak Dian, keluarga Pak Gusti Andi dan juga mungkin Pak Arga dan lain sebagainya. Sedikit, tetapi ternyata ketika kemauan itu dan juga melibatkan teman-teman yang lain, alhamdulillah kita nyewa satu ruang kecil, lebih kecil lagi Pak dari sini, mungkin 1/4 kali ya, seperempatnya. Jadi dan juga pemanasnya kadang-kadang juga nggak tahu nyalainnya karena sangat unik gitu ya. Kemudian dari situ pindah ke sini dan alhamdulillah masyarakat semakin mengenalnya dan lain sebagainya. Dan concern kita terutama dalam pembangunan masjid yang kita ingin bangun ini adalah bagaimana kita mewariskan kepada generasi kedua dan ketiga kita gitu. Anak-anak yang kemudian lahir dan besar di sini, mereka juga harus mengenal tentunya agamanya, mengenal juga identitas dari mana mereka berasal. Dari Indonesia sebagai kebanggaan mereka itu berasal, meskipun sudah berbahasa Belanda, lahir dan besar di sini, mereka juga jangan lupa ya rootnya gitu ya, asalnya, dan juga bisa mengenal satu sama lain dengan berkumpul di sini. Jadi jangan seperti loss of generation gitu ya. Mereka ini kemudian tumbuh dan besar di sini, tetapi kemudian mereka ini juga tidak ada ciri-ciri sebagai muslimnya, tidak ada juga ciri-ciri sebagai orang Indonesianya gitu. Sehingga ketika mereka sudah besar dan juga sukses di sini, mereka tidak tahu ada saudara-saudara kita di tanah air yang mungkin membutuhkan. Nah ini mudah-mudahan dengan kita membangun masjid, mempunyai tempat sendiri, anak-anak kita mendapatkan ya pelajaran keislaman, pelajaran adab, pelajaran etika, pelajaran juga kebangsaan, keindonesiaan. Karena bagaimanapun gitu ya, mereka itu jangan sampai kehilangan. Mereka jangan sampai mungkin generasi-generasi ada yang mengatakan dulu orang tua saya itu sebetulnya dari Indonesia tapi tidak pernah tahu seperti apa Jawa itu, seperti apa Sumatera itu dan lain sebagainya. Nah ini saya kira menjadi PR mungkin teman-teman kita di sini, selain memberikan tentunya sebagai defaultnya adalah keagamaan, mereka juga harus mendapatkan identitasnya sebagai orang Indonesia gitu, atau punya orang tua yang dari Indonesia gitu. Nah ini dengan demikian mudah-mudahan saya kira keinginan kita ini bukan untuk kita saja gitu, tetapi bagaimana anak-anak kita mendapatkan juga tempat dan wadah untuk mendapatkan menjadi orang-orang yang baik insya Allah. Nah kemudian saya kira ini adalah
waktu dan yang bulan yang tepat gitu ya, bulan Ramadan ini untuk kick off wakaf mozaik ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dubes yang sudah mempelopori tadi gitu ya, wakaf mozaik tadi, Pak Supardi dan juga mungkin tadi beberapa, dan insya Allah kami juga tadi mungkin yang ini mengikuti dari Pak Dubes ini. Insya Allah kita juga ikut Pak yang ini bro kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik dari Pak Dubes karena menjadi orang yang pertama tadi udah katakan mengajak, dan saya kira teman-teman yang lain di sini mudah-mudahan kalau ini saya kira dalam waktu dekat ini minimal malam ini ya yang paket bronze itu kan 100 orang katanya kan di sini bronze habis. Daftar hadirnya 100 kebetulan 100. 120. Insya Allah saya kira tidak sulit karena dulu ketika kita mulai ini tekor Pak. Untuk bayar listrik, bayar internet dan lain sebagainya itu tekor terus. Tetapi dengan keinginan teman-teman ini, kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya bisa. Ya sekarang saya kira 900.000 juga visible dan possible insya Allah. Sekali lagi terima kasih Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa. Tadi saya tuh kebayang tadi itu karena Pak Mairfas tuh kayak orang tua, kayak bapaknya kita semua yang ada di Belanda. Jadi kayak tadi itu lagi marahin anaknya aja gitu. Ali dijewer gitu kayaknya. Nah, supaya nggak dijewer, ini ada testimoni dukungan dari beberapa ustadz-ustadz yang ada di Indonesia tentang wakaf rumah surga SGP. Kata Nabi, siapapun yang bisa menghidupkan, bersemangat, menghadirkan, mencontohkan, dan menjadi pionir untuk bisa menyampaikan satu di antara sunnah yang dihadirkan oleh Nabi SAW, maka jika itu diikuti kemudian bahkan itu diramaikan, ia akan mendapatkan pahala dari setiap orang yang meramaikannya tanpa dikurangi sedikit pun. Saya Hidayat mengajak kepada teman-teman baik yang berada di Utrecht, Belanda pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya untuk terlibat dalam proyek yang mulia ini, dan mudah-mudahan dengan wakaf itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan seperti dijanjikan oleh Nabi SAW. Tujuan takwa itu adalah sifat orang bertakwa itu alladzina yunfiqun, bersedekah. Jadi masyarakat Indonesia yang sedang berada di Belanda hari ini coba bangkitkan semangat baru. Kita terlepas dari pulau mana, terlepas kita orang Banjar, apa orang Bugis atau orang Papua, kita adalah orang Indonesia dan kita mesti bersama akan mewujudkan satu target, ada satu masjid Indonesia di Belanda. Maka tinggalkanlah sesuatu yang bisa tempat bernaung, berhenti sejenak untuk anak cucu kita di Utrecht, terutama membangun Masjid Muslim Indonesia. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, bisa bertemu lagi di masa akan datang, dan jangan lupa kita berpisah tapi sebenarnya kita tetap bersama dalam doa, saling mendoakan, tercapai cita-cita, bisa mendirikan masjid. Ya. Baik, itu terakhir satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Alexander, Eksekutif Board Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH, mendukung stitching generasi baru atas program Wakaf Mozaik Rumah Surga, Pembangunan Masjid dan Pusat Kebudayaan Indonesia atau Indosich Cultural Centrum Utrecht, ICCU di kota Utrecht, Belanda. Saya turut mengajak Bapak Ibu semua untuk ikut berpartisipasi dalam program wakaf ini agar segera dinikmati bersama Masjid dan Pusat Kebudayaan Indonesia di kota Utrecht, Belanda. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 261. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia hendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal sedekah fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Manfaatkan momentum Ramadan sebagai madrasah kita untuk memberikan sedekah yang terbaik bagi program ini. Demikian kami ucapkan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan sekali lagi. Dengan begitu berakhirlah acara pada sore hari ini. Sekali lagi saya aturkan terima kasih pada Bapak Mairfas, Pak Supardi, Pak Deden, Pak Ali, dan para hadirin semua. Tidak lupa saya sampaikan bahwa acara buka puasa ini disponsori oleh Java Cuisine. Di sini ada Pak Syafi'i. Tadi jadi ambil premium ya Pak? Oh sedikit. 1 menit. Ini mumpung masih hangat, saya berjanji habis Idul Fitri, Pak Pardi bisa mengorganize halal bihalal dan saya support bisa organize sampai 1.000 orang untuk. Masya Allah. Wah luar biasa. Tahun depan insya Allah bangunan baru. Pak Indra juga ya Pak ambil paket. Baik Bapak Ibu, sekian acara hari ini, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Nanti kita persiapan untuk buka puasa di sini yang nanti akan dikoordinir oleh Ance. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ance. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi pada semua